Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang oleh anugerah Tuhan saat ini bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kesempatan ini. Senang rasanya bisa menyapa saudara. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita, dan kiranya saudara diberkati Tuhan di sepanjang perjalanan hidup saudara hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan bagi kita menerima kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Tuhan mengizinkan hamba-Mu menyapa umat Tuhan yang mendengar renungan ini dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengerti firman yang kami renungkan, sehingga kami dapat hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus dalam perjalanan kehidupan kami, secara khusus dalam mendidik anak-anak kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dalam kesempatan ini saya angkat sebuah tema yang menjadi pergumulan kita sebagai orang tua, yaitu didiklah anak-anakmu menurut jalan yang patut baginya. Kebenaran ini kita akan renungkan dalam tuntunan firman Tuhan dari kitab Amsal 22 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran ini kita akan belajar tentang bagaimanakah mendidik anak-anak kita supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena saya melihat setiap kita berharap supaya keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang ideal, keluarga Kristen yang mampu membesarkan serta mendidik anak-anak kita sesuai dengan norma-norma keagamaan yang kita imani dengan baik, yaitu sesuai dengan iman Kristiani kita. Namun saudaraku, kita perlu mengakui bahwa ternyata tidak gampang mencapai nilai-nilai tersebut dalam hal kita mendidik anak kita. Karena kita sedang diperhadapkan, saudaraku, dengan arus dunia yang begitu deras, yang selalu berupaya menghanyutkan kehidupan anak-anak kita dengan banyak hal yang menggiurkan mereka, yang membuat anak kita itu terlena dalam kenikmatan-kenikmatan sementara yang memabukkan mereka dan bisa menuntun mereka kepada kebinasaan saat ini. Jadi situasi dunia ini seperti arus yang dahsyat mendesak anak-anak kita supaya mereka terbawa arus dalam arus dunia ini. Karena itulah hal utama yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendidik anak kita sejak dini untuk hidup takut akan Tuhan, ya, supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Maka saudaraku, perlu kita paham bahwa ternyata di sinilah peran kita sebagai orang tua sangat penting bagi anak-anak kita, karena banyak di antara kita yang menyerahkan peran pendidikan anak-anak kita itu kepada orang lain. Seperti kita menyerahkan itu kepada guru-guru sekolah minggu, para guru-guru mereka di sekolah, atau kepada para pengasuh yang kita angkat sebagai babysitter dan pengasuh anak kita di rumah. Saudaraku, saya melihat bahwa pendidikan seperti itu tidaklah sepenuhnya salah. Syukur-syukur itu yang kita harus syukuri. Jika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tentu mereka bisa dapat mendidik anak kita juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetapi jika tidak, sesungguhnya kita sedang membiarkan anak-anak kita dituntun kepada ketidakpastian hidup dan bahkan kepada kebinasaan kekal dalam perjalanan kehidupan mereka. Jika mereka tidak tertuntun dengan benar, maka dipastikan mereka akan terhilang dan binasa dari Tuhan. Sebagai orang tua Kristen, kita tentu ingin melihat bahwa anak-anak kita mengamalkan nilai-nilai kekristenan yang baik dan benar dalam perjalanan kehidupan mereka setiap hari.
Karena itulah hal utama yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita saat ini adalah keteladanan hidup kita sebagai orang tua Kristen bagi anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan hati kita untuk melihat anak-anak kita dapat hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidaklah sulit jika kita terlebih dahulu memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita dalam hal bagaimana kita orang tuanya hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi anak kita ketika mereka melihat itu dari diri kita. Jadi saudaraku, peranan kita sebagai orang tua itu sangat penting untuk memberikan keteladanan rohani yang baik bagi anak-anak kita. Jika kita ingin mendidik mereka hidup dekat dengan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu yang harus kita renungkan, saudaraku. Lalu, hal-hal apa yang dapat kita teladankan kepada anak kita? Yang dapat mereka lihat, yang bisa menuntun mereka dapat hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita teladankan kepada anak kita, yang perlu ini mendapat perhatian khusus dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Yang pertama adalah didiklah anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Didik anak-anakmu takut akan Tuhan. Ini paling utama, yang pertama. Ada seorang ayah yang mengajak anaknya berjalan-jalan pada suatu hari. Dan ketika itu mereka sampai kepada sebuah perladangan semangka yang luas, saudaraku. Pada saat itu terik, karena siang hari matahari terik dan sangat panas. Lalu orang tua ini berpikir tidak salah kalau mereka berhenti lalu mengambil sebiji semangka yang ada di pinggir jalan itu. Lalu mereka turun dari mobil. Dia mengatakan kepada anaknya, "Nakku, kamu di sini ya, lihat kiri kanannya. Kalau ada orang, nanti beritahu bapak supaya bapak ambil salah satu dari semangka itu untuk kita makan siang hari ini." Lalu untuk sesaat anak itu terdiam. Tetapi ketika orang tuanya melangkah untuk mengambil semangka itu, lalu tiba-tiba anaknya berteriak, "Pak!" Lalu bapaknya kaget. "Apa, nakku? Apakah aku hanya melihat ke kiri dan ke kanan? Tidakkah aku bisa melihat ke atas? Tidakkah aku harus melihat juga ke atas?" kata anak ini, saudaraku. Lalu ketika itu ayahnya tersadar bahwa dia telah mengajarkan sesuatu yang salah kepada anaknya. Lalu dia melompat berlari kembali ke mobil dan dia merangkul anaknya. Dan dia katakan, "Anakku, terima kasih bahwa engkau telah mengajarkan aku saat ini bahwa ternyata yang terpenting dalam hidup bukan melihat kiri kanan, tetapi bagaimana kita melihat kepada Tuhan." Itu yang diajarkan oleh anak itu kepada orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Jadi peranan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita yang pertama itu adalah mengajarkan kepada anak-anak kita itu supaya mereka benar-benar takut akan Tuhan, yaitu melalui keteladanan yang baik dan benar. Jangan hanya takut kepada manusia, jangan hanya melihat manusia, tetapi belajar untuk memandang Tuhan, melihat Tuhan, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang memperhatikan seluruh hidup kita, dan takutlah akan Dia. Dalam hal ini kita harus mampu meneladankan kepada anak kita bagaimana kita sebagai orang tuanya menunjukkan sikap takut akan Tuhan itu dalam segala hal, dengan cara kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan seterusnya, berperilaku sesuai dengan firman yang kita baca, dan lain-lain. Jangan sampai, saudaraku, kita memaksakan anak kita untuk rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman, tetapi kita tidak memberikan keteladanan bagaimana mereka harus rajin beribadah. Kita tidak memberikan keteladanan bagaimana mereka harus rajin berdoa. Kamu berdoa ya nak ya, tapi orang tuanya tidak berdoa. Ini pengajaran yang keliru, saudaraku, dan bagaimanapun tidak akan bermanfaat bagi anak kita. Itu yang pertama. Didik anakmu takut akan Tuhan, tentunya dengan keteladanan yang baik yang kita bisa tunjukkan kepada mereka. Yang kedua, didiklah anak-anakmu mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 5-7, firman Tuhan berkata kepada umat Israel, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Maksudnya saudaraku, mengasihi Tuhan itu adalah kata kunci jika kita mau disertai, jika kita mau diberkati oleh Tuhan. Dalam hal ini tentunya orang tua diharapkan dapat menunjukkan kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan kepada anak-anak mereka, kepada anak kita. Hidup yang mengasihi Tuhan itu, saudaraku, dapat kita cerminkan itu lewat sikap dan cara hidup kita yang selalu mau mengutamakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Selalu membenci dosa dan tidak mau berkompromi dengan segala bentuk kejahatan. Hidup dalam kasih kepada sesama. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika kita mengajarkan anak kita mengasihi Tuhan, biarlah kita juga terlebih dahulu menjadi teladan untuk itu. Bagaimana kita memberi hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, didiklah anak-anakmu selalu bersyukur, untuk selalu bersyukur. Dalam Ulangan 4 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kebaikan Tuhan itu, saudaraku, harus selalu diingat agar anak-anak kita ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka pun tetap bersyukur, mereka pun mampu menghadapi kesulitan itu karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menopang mereka selama ini. Dan jika Tuhan tolong mereka kemarin, pertolongan Tuhan yang sama hari ini bersama-sama dengan anak kita juga. Sehingga pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu perlu kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita, supaya mereka benar-benar belajar bersyukur. Kalau kita hidup hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Kalau mereka mempunyai kepintaran, keberhasilan, itu pun karena Tuhan. Ajar mereka untuk mensyukur itu. Yang selanjutnya, didiklah anak-anak kita untuk disiplin. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kasih itu bukan berarti membuat kita menjadi orang tua yang lembek, orang tua yang lemah. Tetapi itu justru harus bisa mendisiplinkan anak kita dengan baik. Jika kita benar-benar mengasihi mereka, kita harus bisa mendidik mereka dengan disiplin. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan. Tongkat dalam artian di sini bukanlah melakukan kekerasan kepada anak kita, tetapi didikan yang disiplin dan tegas. Itulah pengertian tongkat di sini, bukan bermain-main mendidik anak-anak itu. Artinya, jika kita mengasihi anak-anak kita, kita harus menegur mereka ketika mereka memang salah. Dan bahkan menghukum mereka ketika mereka berlaku seenaknya dan hidup dalam semau-maunya. Karena hidup di dalam Tuhan, kita perlu ada disiplin rohani yang baik, bukan semau-maunya. Disiplin itu, saudaraku, membuat anak-anak kita itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang berkarakter. Mereka bisa dapat dipercaya, apalagi ketika mereka bisa disiplin secara rohani. Hal itu akan membuat anak kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas baik dan menjadi pribadi yang memiliki karakter yang unggul dalam menghadapi persaingan dunia ini. Karena itu, didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak yang memiliki disiplin dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa bersaing dengan dunia ini dan menjadi pemenang di dalamnya. Yang terakhir, saudaraku, didiklah anak-anakmu sesuai dengan ukuran kepribadiannya, ukuran yang patut dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 teks renungan kita ini mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tentu kita mengenal kepribadian anak kita masing-masing. Tentu setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda.
kepribadian yang sendiri-sendiri, berbeda-berbeda. Kemampuan kita untuk mengenal kepribadian anak-anak kita akan mempermudah kita juga memberikan didikan yang patut bagi mereka. Yang patut, yang tetap, yang bermanfaat bagi pengembangan karakter dan jati diri anak-anak kita tersebut dengan baik. Jadi kenalilah anak-anak saudara. Lihat seperti apa modelnya, seperti apa karakternya. Dan jangan memaksakan kehendak kepada anak kita dalam mengajar mereka. Tetapi lihat apa yang patut kita sampaikan kepada mereka. Dan bagaimana cara kita menyampaikan itu. Disinilah seni sebagai orang tua itu. Kita perlu pelajari bagaimana seni mendidik anak untuk bisa membaca karakter kepribadian anak kita masing-masing. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pola mendidik kita itu sesuai dengan kepribadian anak kita, maka kita akan lebih mudah membawa mereka dekat kepada Tuhan. Dengan demikian, anak-anak kita dapat tertolong, terhindar dari segala tipu daya, serta rayuan dunia yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Mereka terhindar dan mereka memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan penutup saudaraku, anak itu adalah anugerah Allah bagi rumah tangga kita, yang harus dituntun dan dididik dengan ajaran yang baik dan patut bagi anak-anak kita itu sendiri. Ajaran yang baik yang patut sesuai dengan ukuran karakter kepribadian masing-masing anak kita. Karena itu, mari kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan supaya mereka dapat hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selain itu saudaraku, mereka juga menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan hidup disiplin, berkarakter, berkepribadian baik di dalam Tuhan. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga lewat renungan ini saya ingin mengajak saudara, jadilah pribadi atau orang tua yang baik bagi anak saudara. Jangan biarkan anak-anakmu terlantar direbut oleh dunia dengan segala keinginannya. Rangkul anak-anakmu itu. Buat teladan yang baik, berikan teladan yang baik bagi mereka. Sampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada mereka. Tuntun mereka mengenal Tuhan, tuntun mereka mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga mereka juga boleh memiliki masa depan. Dan pada masa tuanya pun mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar itu. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita dalam renungan ini, supaya setiap kita bisa menjadi pribadi-pribadi orang tua yang unggul dalam mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa bersama merenungkan firman Tuhan yang menolong kami boleh memahami bagaimana kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik. Berkati kami sebagai orang tua yang lemah, Tuhan kuatkan, biarlah kami diberi hikmat kemampuan untuk itu. Dan setiap umat Tuhan yang dalam kondisi sakit saat ini dipulihkan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan Tuhan berkati, dalam pergaulan mereka Tuhan tuntun, dalam pergumulan mencari pekerjaan Tuhan siapkan yang terbaik, dan bahkan dalam pergumulan untuk mencari jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Beri masa depan kepada anak kami ini semuanya. Ketika mereka takut akan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini, renungan ini boleh memberkati saudara dimanapun saat ini. Saya Pendeta Linti Dengoran saat ini melayani sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Tunanetra Yapentra GKP Tanjung Morawa, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.